Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 416-420. Bahaya hati beberapa orang sangat ketakutan, dan segera menghindar. Bisakah kamu bersembunyi? Jericho Lee menarik pedangnya dari sudut mulutnya. Rasanya seperti pelangi di tangannya. Rasanya seperti angin musim gugur menyapu yang jatuh. Dedaunan dan cahaya pedang bersinar. Puff. Puff. Dengan suara beberapa pedang panjang yang menusuk ke tenggorokan, cahaya darah memercik kemana-mana, dan beberapa pengawal jatuh ke dalam genangan darah, sama sekali tidak bernapas. Mati. Apakah mereka semua sudah mati? Mata penonton melebar. Hanya satu atau dua tarikan napas, dan pertarungan telah usai. Teknik pedang yang sangat kuat. Cepat, terlalu cepat. Yunyang dan Goldman Sachs mau tidak mau menelan ludah mereka. Dengan kekuatan mereka, mereka bahkan tidak bisa melihat pedang Jericho Lee dengan jelas. Kali ini, An Baiyun menjadi komandan cahaya. Luo Feng perlahan pulih dari kaget dan bergegas ke An Baiyun. Dia menginjak kepalanya dan berkata, "Bajingan. Beraninya kamu menjadi sombong, baiklah, jangan injak orang sampai mati." Ada hal lain yang ingin kutanyakan. Suara Jericho Lee terdengar dari belakang. Luo Feng tercengang. Dia belum mati. Li Shao, kenapa kamu ingin mempertahankan nyawanya? Itu bukan urusanmu. Dia tidak bisa bergerak sekarang. Minggir. Jericho Lee melangkah maju. Oh, Luo Feng berkata sambil tersenyum, menarik kakinya. Jericho Lee menendang Baiyun dan mengarahkan pedangnya ke tenggorokannya. An Baiyun, apa yang bisa saya katakan sekarang? Kamu, Tuan tidak mungkin. Seorang Baiyun jelas tidak bisa menerima kenyataan bahwa pria di depannya adalah seorang guru surgawi. Menurut informasi yang dia selidiki, Jericho Lee adalah murid sekolah kedokteran biasa. Haha, apakah orang-orang yang menetap begitu bodoh? Tanda tanya petik 2. Jericho Lee menarik sudut mulutnya, katakan. Apa yang Anda temukan ketika datang ke Lusu? Menurut Miao Xingxin, target An Baiyun bukan hanya Luo Feng, tapi juga dia. Jadi dia juga harus diselidiki. Dia ingin tahu apa yang ditemukan Baiyun. An Baiyun menutup mulutnya dan tidak berkata apa-apa. Kenapa, tidakkah kamu ingin mengatakannya? Mata Jericho Lee dingin. Ya. Jangan mencoba mengeluarkan kata-kata dariku, menyerah saja. An Baiyun mengertakkan gigi. Jericho Lee semakin mencibir, apakah kamu tidak tahu bahwa aku seorang dokter? Aku punya 10.000 cara untuk membuatmu hidup atau mati. Apakah kamu ingin mengalaminya? Jangan menggertak. Aku tidak mau itu. Jangan menangis jika kamu tidak melihat peti matinya. Jericho Lee mengeluarkan jarum perak, memasukkan ki asli ke dalamnya, dan langsung menusuk titik akupuntur di tubuh Baiyun. Ah. Begitu jarum perak itu jatuh, seorang Baiyun, yang mulutnya sangat keras dan tidak takut pada langit dan bumi, berteriak ngeri. Di bawah tangan Jericho Lee, jarum perak itu, yang biasanya digunakan untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Sepertinya tidak terlalu sakit. Namun, ini lebih mengerikan daripada pisau. Rasa sakit yang ditimbulkannya pada Baiyun lebih hebat daripada pisaunya. Tahukah Anda bahwa ada banyak titik mati di tubuh manusia? Bagi mereka yang belajar kedokteran, mereka dapat merasakan sakit yang paling hebat di dunia jika mereka melakukan sesuatu terhadapnya. Sekarang ini baru permulaan, Jericho Lee tidak tersenyum, dan perkataannya membuat semua orang menjadi tenang. Ah, wajah seorang Baiyun seputih kertas, berkeringat seperti hujan, dan rasa sakit yang hebat hampir membuatnya pingsan. Saya bilang. Kataku pada akhirnya, dia memilih untuk menyerah. Jericho Lee mengangkat mulutnya dan mengeluarkan jarum perak. Seorang Baiyun segera merasakan rasa sakit yang melanda seluruh tubuhnya telah hilang. Seluruh tubuhnya seperti roboh, lumpuh di tanah seperti lumpur. Katakan saja. Aku meminta orang untuk menyelidikimu. Anda bekerja magang di sekolah kedokteran dan dikeluarkan dari rumah sakit rakyat dan universitas kedokteran. Sedikit keahlian medis, tapi hanya orang biasa. An Baiyun menjawab. Apalagi? Hanya orang biasa. Anak buah. Baiyun jelas tidak baik. Mata Jericho Lee berubah. Sepertinya kematian orang tua Kuang Ziming benar-benar ada hubungannya denganmu. Terlebih lagi, dia memperhatikan bahwa An Baiyun mengatakan, pria itu, mengacu pada Li Wenyan. Li Changrong berkata bahwa Li Wenyan adalah seorang petani biasa yang jujur yang berjalan bersama Rong Xinlian, seorang wanita muda dari keluarga Rong di Beijing. Setelah keluarga Rong membawa pergi Rong Xinlian, Li Wenyan pergi ke ibu kota untuk mencari Rong Xinlian, tetapi dia tidak pernah kembali. Menurut spekulasi normal, Li Wenyan seharusnya hanya orang biasa, tidak layak untuk dipedulikan. Paling-paling, itu karena ada hubungannya dengan keluarga Rong. Meskipun Jericho Lee adalah putra Li Wenyan, tidak cukup bagi Baiyun untuk menyelidikinya secara khusus. Penjelasannya hanya satu, yaitu Li Wenyan tidak sesederhana yang dikatakan Li Changrong. Dia mungkin bukan orang biasa. Tentu saja, ada kemungkinan juga orang tua Li Wenyan dan Kuang Ziming berlibur bersama Anjia 20 tahun lalu. Anjia membunuh orang tua Kuang Ziming dan ingin menyingkirkan Li Wenyan, tapi gagal. Kali ini An Baiyun datang ke Lusu dan diberi tugas untuk membunuh Jericho Lee. Segala kemungkinan sejalan dengan apa yang dikatakan Miao Xingxin.
Seorang Bailun datang ke sini untuk Jericho Lee. Mengapa kamu menggangguku? Jericho Lee bertanya lagi bahwa dia perlu mencari tahu kontradiksi apa yang ada antara menetap dan Li Wenyan. Saya tidak tahu. Seorang Bailun memberikan jawaban yang mengejutkan. Aku tidak tahu. Wajah Ham Jericho Lee tenggelam dan dia mengangkat tangannya memegang jarum perak. Baru saja, apakah kamu ingin mencoba lagi? Tidak, tidak. An Bailun menggelengkan kepalanya, menelan ludahnya dan menjawab, saya tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu. Tugas keluargaku adalah menangkapmu dan membawamu kembali. Adapun mengapa saya ingin menangkap Anda, saya tidak tahu. Dia panik dan menjelaskan dengan pilek dan air mata ketakutan. Jericho Lee mengerutkan kening. Dia menatap wajah An Bailun. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa An Bailun tidak berbohong. Artinya, An Bailun mendapat tugas dan membawanya kembali. Ayahku masih hidup beberapa tahun ini, jadi sepertinya ayahku juga seorang pejuang, tebak Jericho Lee samar-samar. Jika Li Wenyan benar-benar hanya orang biasa, dengan asumsi dia sedang berlibur dengan menetap, sangat tidak mungkin bagi orang biasa untuk melarikan diri dari menetap. Dengan kata lain, Li Wenyan tidak dapat menetap sama sekali. Jika tidak, Li Wenyan tidak mungkin hidup selama bertahun-tahun. Li Wenyan adalah seorang pejuang. Sebagian besar kekuatannya sangat kuat. Di mata menetap, kekuatannya dalam periode pelatihan Ki biasa dan periode pembangunan fondasi hanyalah seekor semut. Ada spekulasi bahwa Li Wenyan harus memiliki hubungan yang mendalam dengan seorang Jia. Lagi pula, orang-orang dengan otak tidak akan memilih untuk menyinggung pejuang yang kuat. Jika Anda ingin menyandera saya dan mengancam ayah saya, kemungkinan besar Anda ingin menyandera saya. Mungkin juga ayah saya mempunyai sesuatu yang ingin dia selesaikan. Jika tidak, orang yang kebetulan bertemu ayah saya juga akan terpengaruh. Bab 417. Orang tua Kuang Ziming hanyalah pengusaha biasa. Pengusaha selalu baik kepada orang lain. Mereka bisa berbisnis tanpa menyinggung orang lain. Mereka tidak mungkin sebodoh itu untuk menyinggung keluarga sebesar itu. Hanya ada satu kemungkinan bahwa Li Wenyan memiliki sesuatu di tangannya yang telah dia usahakan sebaik mungkin untuk mendapatkannya. Untuk mendapatkannya, dia mengejar Li Wenyan dengan segala cara, sehingga orang-orang yang memiliki hubungan dengan Li Wenyan terlibat, yang menyebabkan kematian orang tua Kuang Ziming. Li Wenyan, dengan kekuatannya sendiri, tidak pernah terlihat bersembunyi selama ini. Dia tidak punya pilihan selain menyandera Jericho Lee dan mengancam Li Wenyan untuk menyerahkan barang-barangnya. Seharusnya seperti ini, pikir Jericho Lee cepat dan membuat tebakan yang masuk akal. Meski masih ada keraguan, dugaan ini sepenuhnya masuk akal. Penjelasan yang paling mungkin didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Miao Xingxin dan Li Changrong. Untuk memastikan dugaannya, dia segera bertanya, katakan. Mengapa Anjia membunuh orang tua Kuang Ziming pada tahun-tahun itu? Panik. Sepertinya hatinya sejak awal menolak Jericho Lee menanyakan pertanyaan ini. Apa? Apa kamu belum muak dengan itu? Benar-benar keras kepala. Saat ini, bahkan mereka yang mengetahui kejadian terkini pun tidak tahu bagaimana menjadi pahlawan. Keringat dingin An Bailun turun dan berkata, saya katakan. Alasan mengapa Anjia ingin membunuh kedua orang itu adalah karena dia curiga Li Wenyan telah memberi mereka sesuatu. Seperti dugaan Jericho Lee, Li Wenyan memang memiliki sesuatu yang dia dambakan, jadi dia sangat ingin mendapatkannya. Dia bertanya lagi, apa yang membuatmu memikirkannya? Aku tidak tahu. Tenggorokan An Bailun berguling, masalah ini adalah rahasia tertinggi dalam keluarga An. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Saya hanyalah tuan muda biasa di keluarga saya. Saya tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal rahasia seperti itu. Li Jericho Lee menatapnya dengan mata sedikit menyipit. Awalnya, dia merasa An Bailun berbohong. Tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, karena Anjia sedang merencanakan sesuatu di tangan Li Wenyan, dia secara alami akan memblokir berita tersebut. Harta yang bisa membuat keluarga besar di Beijing pindah sama sekali tidak vulgar. Dengan pengetahuannya tentang keluarga besar itu, entah itu rahasia atau skandal, dia bisa menutupinya karena takut banyak orang yang mengetahuinya. Aku akan menuruti kata-katamu. Jericho Lee kedinginan. Apa yang dikuasai Li Wenyan? Untuk sementara, Jericho Lee tidak tahu. Li Wenyan menghilang ketika dia masih sangat muda. Dia memiliki sedikit kesan terhadap Li Wenyan, jadi dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa seorang petani seperti Li Wenyan akan memiliki sesuatu yang diinginkan oleh sebuah keluarga besar untuk menetap. Sepertinya kakekku seharusnya menyembunyikan sesuatu dariku, atau ayahku seharusnya menyembunyikan sesuatu dari kakekku, dia hanya bisa menilai. Ho! Seorang Bailun merasa lega, dan wajahnya menjadi rileks. Dia ketakutan dan berkata, kalau begitu, bisakah kamu melepaskan aku? Oh, apakah kamu ingin pergi? Jericho Lee mengangkat alisnya. Seorang Bailun segera menganggukkan kepalanya seperti ayam mematuk nasi. Dia adalah seorang pria yang rakus akan kehidupan dan takut mati. Tentu saja, dia tidak ingin menempatkan dirinya di tempat hantu seperti itu. Jericho Lee menatapnya dan mencibir, kamu adalah orang dengan distorsi psikologis yang ekstrim. Apakah kamu pikir jika kamu melepaskanmu, kamu tidak akan membalas dendam padaku? Apa? Ekspresi wajah Bailun mengeras di tempat, tapi sebelum dia bisa bereaksi, cahaya dingin melintas di depannya. Puff. Percikan darah,
Tubuhnya tiba-tiba kaku, matanya membelalak, dan dia jatuh ke dalam genangan darah. Ah Li Shao, apakah kamu membunuhnya? Luo Feng terkejut. Jika Anda membunuhnya, Anda akan membunuhnya. Merupakan bencana jika mempertahankannya, katanya. Sejak awal, Jericho Lee tidak berniat mempertahankan nyawa Baiyun. Di masa lalu, seorang Baiyun ada di jalan. Setelah diselamatkan oleh Luo Feng, dia tidak merasa berterima kasih kepada Luo Feng. Sebaliknya, dia benci diperintahkan oleh Luo Feng. Ketika dia kembali ke rumah, penjahat itu berbalik dan menjadi sombong dan mendominasi. Psikologinya telah sepenuhnya terdistorsi sejak lama, dari diintimidasi menjadi menindas orang lain ketika penjahat mendapatkan kekuasaan, dari rasa rendah diri yang ekstrim hingga kesombongan yang ekstrim. Orang seperti ini, meskipun Jericho Lee penuh belas kasihan sekarang, dia tidak akan berterima kasih. Sebaliknya, dia akan berpikir bahwa Jericho Lee sedang mempermalukannya. Lain kali, dia akan mencari penolong yang lebih kuat untuk membalas dendam pada Jericho Lee. Baiklah. Luo Feng juga berpikir bahwa Baiyun adalah bencana. Jericho Lee mengambil kembali pedangnya dan berkata dengan tenang, bagus, bagus. Mereka semua mengangguk. Luo Bao berkata dengan penuh rasa terima kasih, dokter kecil, terima kasih banyak hari ini. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Nanti, saya akan mengirim seseorang untuk memberi Anda hadiah besar. Awalnya, Yunyang dan Goldman Sachs dikalahkan. Dia mengira dia dan putranya Luo Feng akan mati. Bagaimana dia bisa berharap bahwa Jericho Lee, yang diundang oleh putranya, membunuh seorang Baiyun dengan mudah, dan cara yang dia tunjukkan sangat luar biasa. Dia kemudian mengerti mengapa Luo Feng begitu percaya pada Jericho Lee. Jericho Lee adalah master sejati. Baiklah, aku pergi. Jericho Lee, dengan kedua tangan di punggung, berbalik dan berjalan keluar rumah. Luo Bao bergegas menemui putranya dan berkata, Xiao Feng, cepat temui dokter kecil itu. Oh ya. Luo Feng bergegas mengejarnya. Melihat punggung Jericho Lee, Yunyang dan Goldman Sachs berkata, ini adalah ahli yang sebenarnya. Tadi, mereka menertawakan orang-orang yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi. Sekarang mereka hanya merasa panas di wajah mereka. Mereka ingin mencari cara untuk masuk. Hati mereka penuh kerinduan dan rasa iri. Meskipun mereka tidak dapat mencapai keadaan seperti itu, mereka dapat melihat cara guru surgawi tanpa penyesalan. Di dalam mobil, Luo Feng mengemudi, sesekali menoleh ke belakang untuk melihat Jericho Lee di kaca spion. Hari ini, saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia tidak percaya bahwa pria yang seumuran dengannya ini adalah master yang tiada taranya. Benar-benar kejutan. Hal ini memperkuat idenya untuk belajar dari gurunya. Dia tahu bahwa Jericho Lee memiliki prasangka buruk terhadapnya, dan sepertinya sangat tidak menyukainya, tetapi bagaimanapun, dia harus memuja gurunya. Selama dia bisa mempelajari gerakan dari Jericho Lee, dia tidak akan kesulitan berjalan secara horizontal di lusuh. Li Shao, menurutku. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berbicara. Jericho Lee sedang menikmati pemandangan di luar jendela saat ini. Ketika dia mendengar kata-kata Luo Feng, dia tidak menjawab, saya sudah mengatakan berkali-kali bahwa berlatih seni bela diri bukanlah lelucon. Selain itu, saya tidak ingin berurusan dengan anak bangsawan seperti Anda. Jangan membuat keributan. Kesalahan. Kali ini hanya permintaan tuanku, kalau tidak aku tidak akan pernah ikut campur. Bab 418. Singkatnya, dia menolak. Dia tidak punya waktu atau hati untuk mengajar seni bela diri Luo Feng. Jangan katakan apakah Luo Feng adalah materialnya atau bukan. Bicara saja tentang kelakuan buruk anak bangsawan seperti Tianrong Suimu, yang memberikan kesan buruk padanya. Dia sama sekali tidak menyukai anak laki-laki keluarga ini. Luo Feng mengalami depresi, tapi dia tidak putus asa. Dia masih berkata, Li Shao, aku tahu kamu mempunyai prasangka buruk terhadap adik laki-laki kita, tapi aku sangat ingin belajar seni bela diri. Aku tahu hatimu tidak bahagia. Aku juga tahu bahwa berlatih seni bela diri itu sangat sulit. Selama periode ini, saya telah mengamati situasi Sun Qiang dan yang lainnya berlatih seni bela diri setiap hari, tetapi saya yakin bahwa saya dapat bertahan. Selama Anda tidak setuju selama sehari, saya tidak akan menyerah selama sehari. Tanda seru petik 2. Mendengar ini, Jericho Lee terdiam. Tidak bisakah orang ini memahami orang lain? Dia menolak seperti ini. Apakah orang ini masih bersedia? Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Wajah Jericho Lee ditutupi lapisan tipis kemarahan. Dia mengatakannya terlalu sering, dan dia hampir bosan. Aku tahu. Luo Feng mengangguk dengan berat dan kembali menatapnya dengan serius. Saya tahu apa yang saya bicarakan. Tolong beri saya kesempatan, saya ingin membuktikan apa yang orang lain bisa lakukan, saya bisa melakukannya. Saya tidak ingin hidup biasa-biasa saja. Ketika saya menghadapi bahaya, saya hanya bisa melakukan apa-apa. Aku ingin menjadi sepertimu juga. Konyol. Apakah menurutmu berlatih seni bela diri hanya makan, minum, dan menggerakkan mulutmu? Jericho Lee tanpa sadar membalas, tetapi begitu dia melihat ke belakang, dia tertegun oleh ucapan Luo Feng. Mata yang tulus. Apa yang dia lihat adalah sepasang mata yang sangat serius dan tulus, yang membuat hatinya tergerak. Dia sepertinya melihat caranya menghadapi Chang Xuande dan mencari perawatan medis dengan sepenuh hati.
Apakah orang ini benar-benar serius dan tidak lucu? Saya tahu bahwa berlatih seni bela diri membutuhkan banyak usaha, dan saya bahkan harus memaksakannya hari demi hari. Tapi saya sudah melewati gerbang kematian. Apa gunanya kerja keras dan keringat? Lebih mengerikan dari kematian. Luo Feng telah lama terlahir kembali, sekarang dia hanya ingin menjadikan dirinya kuat. Terutama dalam menghadapi rasa ketidakberdayaan yang mendalam dari Baiyun sekarang, dia semakin bertekad untuk berlatih seni bela diri. Jericho Lee mengerutkan kening, berpikir lama, ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu berkata dengan suara yang dalam, saya akhirnya mengajukan pertanyaan kepada Anda, jika Anda ingin berlatih seni bela diri, suatu hari Anda ingin membunuh kerabat dan teman Anda, atau bahkan membunuh mereka, apakah kamu masih bersedia? Ini. Luo Feng tertegun. Dia tidak menyangka Jericho Lee akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Jika kamu masih bertekad untuk berlatih seni bela diri, aku bisa mengajarimu. Dengan itu, Jericho Lee memejamkan mata untuk beristirahat. Faktanya, dia menanyakan pertanyaan ini bukan untuk membuat Luo Feng mundur, tetapi untuk membuat praktisi seni bela diri pada akhirnya menghadapi ujian, yaitu bagaimana menghadapi ide-ide sekuler. Orang biasa, tidak peduli seberapa cakapnya mereka, harus mengikuti segala macam hukum dan peraturan sekuler. Dalam menghadapi sanak saudara dan sahabat, mereka harus tetap tersenyum dan ramah. Sekalipun kerabat dan teman saling bermusuhan, mereka tidak bisa membunuh mereka. Karena itu akan melanggar hukum. Tapi seni bela diri berbeda. Seni bela diri sendiri telah melampaui cakupan hukum sekuler. Hampir semua yang mereka lakukan dilakukan melawan surga. Ketika seseorang menjadi seorang pejuang, sikapnya terhadap segala sesuatu akan berubah. Tidak peduli seberapa keras dia tidak menganggap dirinya sebagai alien, dia tetaplah alien. Orang awam akan mengira bahwa mereka adalah monster ketika menghadapi kekuatan seni bela diri yang dahsyat, namun tidak semua orang bersemangat mengejar kekuasaan. Seni bela diri selalu mengejar kekuasaan. Perbedaan pemikiran antara orang biasa dan pencak silat pada akhirnya akan membawa pada dua dunia. Begitu masyarakat di dua dunia menjadi antagonis, apalagi jika masyarakat di dua dunia memiliki kerabat dan teman masing-masing, cara memilih akan menentukan masa depan sang pejuang. Luo Feng menggenggam kemudi dan melaju perlahan. Dia berpikir lama sepanjang jalan. Mobil melaju ke depan seperti ini. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Mobil tiba di sekolah pencak silat Tenghai. Ketika dia turun dari bus, mata Luo Feng yang bingung tiba-tiba membeku. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya sudah memutuskan. Saya masih ingin berlatih seni bela diri. Bahkan jika saya ingin melawan kerabat dan teman saya di masa depan, saya akan berlatih seni bela diri. Jericho Lee membuka matanya. Apakah kamu sudah benar-benar memutuskan? Itu benar. Luo Feng menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya tampak bertekad. Saya tahu jika saya punya kekuatan, saya tidak bisa tetap dekat dengan kerabat dan teman saya. Mereka akan membuat saya kagum dan bahkan mengasingkan saya. Tapi saya tidak peduli, karena saya punya kekuatan untuk melindungi mereka. Pikir jika Anda memiliki pedang di tangan Anda tidak dapat memegangnya erat-erat. Jika Anda tidak memiliki pedang di tangan Anda tidak dapat menjaga Anda. Jericho Lee menatapnya dalam-dalam, diam-diam membuka pintu, turun dari mobil, Luo Feng melihat ini, wajahnya menjadi gelap, benarkah masih tidak bisa? Mulai besok, ayo berlatih bersama mereka. Jangan terlambat setelah pintu depan, Luo Feng tertegun pada awalnya, dan segera wajahnya menunjukkan warna kejutan yang kuat, hebat. Li Sao, aku akan berlatih tepat waktu. Melihat mobil berangkat, cahaya yang tersebar mengembun di mata, Jericho Lee bergumam, itu pria yang bertekad, benar, tidak mungkin melindungi mereka tanpa kekuatan. Dia benar-benar tidak ingin berdiam diri dalam menghadapi krisis. Mungkin Luo Feng juga orang seperti itu, jadi dia memilih untuk berlatih seni bela diri tanpa ragu-ragu. Berbalik, Jericho Lee melipat tangannya di belakang kepala dan berkata, aduh, ini waktunya meningkatkan latihan satu orang. Itu masih orang yang kekurangan pelatihan selama beberapa hari. Sakit kepala sekali. Petik 2. Keesokan harinya, Luo Feng datang ke sekolah seni bela diri Tenghai lebih awal. Dikatakan bahwa dia akan mengikuti pelatihan, tetapi Sun Qiang dan yang lainnya terkejut. Apa? Kakak Jericho Lee, apakah kamu benar? Apakah Anda benar-benar ingin dia berlatih bersama Anda? Mata Sun Qiang terbuka lebar dan wajahnya tampak seperti neraka. Kamu tidak salah dengar, dia benar-benar ingin mengikuti pelatihan, kata Jericho Lee dengan ekspresi serius. Sun Qiang dan yang lainnya terdiam. Mereka menoleh untuk melihat ke arah Luo Feng, yang kurus dan lemah, mau tidak mau menunjukkan ekspresi menghina di wajah mereka. Mengapa kamu melihatku seperti itu? Meremehkan orang. Luo Feng segera menolak. Tak perlu dikatakan lagi, kamu terlihat memiliki kulit tipis dan daging ren. Kamu tidak terlalu menderita. Ya. Tuan muda kaya seperti Anda tidak bisa melakukan lebih dari 2 langkah. Sebaiknya kau berhenti. Saya yakin Anda tidak akan mampu bertahan dalam beberapa hari. Saya yakin dia tidak akan bertahan 3 hari. Anda terlalu memikirkannya. Aku yakin kamu bisa bertahan paling lama 1 hari. Wajah Luo Feng berubah menjadi hijau karena marah ketika dia mendengar ejekan semua orang. Bagaimana mungkin dia tidak dipandang rendah? Meskipun dia memang tuan muda dari sebuah keluarga besar, dia tidak centil seperti yang mereka katakan.
Bab 419. Baiklah. Jericho Lee menyela kerumunan, meskipun dia memang seorang tuan muda, kebanyakan dari mereka belum pernah menderita sebelumnya. Tapi sekarang dia berada di bawah komandoku, jika dia tidak bisa menderita, aku akan melepaskannya. Tapi mata Luo Feng masih penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Mereka tidak berpikir orang seperti Luo Feng dapat terus berlatih. Perlu Anda ketahui bahwa merekalah orang-orang yang menjilat darah di ujung pisau. Di awal pelatihan, mereka hampir tidak mematuhinya. Bagaimana Luo Feng bisa bertahan? Dengan mulutnya. Kamu bercanda. Jericho Lee menoleh untuk melihat Luo Feng dan berkata dengan suara serius, saya mengatakan bahwa di depannya, pelatihan saya sangat ketat dan jumlah pelatihannya juga sangat besar. Ditambah dengan pelatihan mereka sebelum Anda telah jatuh tertinggal untuk jangka waktu tertentu. Anda harus mengikuti pelatihan semua orang dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan jika Anda ingin berhenti di tengah jalan, jangan salahkan saya karena bersikap kasar mendengar ini. Luo Feng merasa kedinginan. Dia tidak tahu mengapa dia segera mengangguk, aku akan berlatih keras. Baiklah. Lari ke taman dulu. Xiao Qiang, pimpin tim dan lari. Jericho Lee memberi isyarat. Sun Qiang berkata kepada orang banyak, semuanya, mulai, lari. Luo Feng segera mengikuti tim, dan rombongan segera bergegas ke taman. Pertarungan itu sangat menarik perhatian. Jericho Lee mengikuti tim dan mengawasi, agar tidak ada yang tertinggal. Tidak lama setelah tim habis, dua orang mengikuti dan saling memandang. Ah Cheng, menurutmu apakah Tuan Muda bisa bertahan? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Tuan Muda. Dia harus berlatih seni bela diri. Jelas, lebih baik tidak berlatih, atau membiarkan master mengundang master seni bela diri untuk berlatih sendirian, daripada menderita. Dengan orang-orang ini, kamu salah. Salah. Ada apa? Tidakkah kamu melihat apa yang terjadi tadi malam? Jericho Lee, yang tidak sekuat Tuan Lian Yun dan Tuan Gao, dikatakan sebagai penguasa surga. Petik 2. Saya juga mendengar dari orang lain bahwa ada banyak tingkatan seni bela diri. Master Yun dan Master Gao adalah praktisi seni bela diri Qi tingkat pertama, dan Bai Yun adalah pembangun seni bela diri dasar. Selain itu, ada beberapa orang yang tercerahkan. Dikatakan bahwa hanya ketika Anda mencapai penguasa ramuan emas barulah Anda dapat disebut penguasa surga. Hanya dengan melintasi begitu banyak alam kita dapat disebut sebagai guru surgawi. Berbaring, Jericho Lee itu, begitu kuat. Kalau tidak, menurut Anda mengapa Tuan Muda harus memujanya sebagai gurunya? Tuan Muda, Anda pintar, saya sangat bersemangat. Jika saya bisa memuja guru surgawi, hidup saya akan sejahtera. Ketika Anda memimpikannya periode musim semi dan musim gugur, apakah menurut Anda bisa memuja guru surgawi jika Anda mau? Jangan bicara omong kosong, cukup tindak lanjuti. Kedua pengawal itu berlari dan berbicara, dan segera mereka sampai di taman jalanan. Isi latihan seperti biasa, pertama mengelilingi lapangan sepak bola lari 10 putaran. Ini tidak sulit bagi Sun Qiang dan lainnya yang telah berlatih selama berhari-hari. Tetapi bagi Luo Feng, yang berlatih pada hari pertama hari ini, itu cukup sulit. Semuanya, mulai dan lari. Ingatlah untuk tidak ketinggalan. Atas perintah tersebut, masa langsung mulai berlari. Di lap pertama, Luo Feng berlari sembarangan. Lap kedua, nyaris. Lap ketiga, Luo Feng jelas tidak bisa mengimbangi tim, terengah-engah, wajahnya memerah. Di lap keempat, Luo Feng kehabisan napas dan mulai tertinggal. Tidak mudah baginya untuk berlari ke putaran ini karena dia sangat terhormat dan tidak banyak berolahraga. Jangan ketinggalan. Luo Feng berlari, dan sorakan dingin Jericho Lee terdengar dari telinganya. Dia menoleh dan melihat Jericho Lee berlari bolak-balik di sekelilingnya dengan kecepatan yang sangat stabil, terus-menerus mendesaknya. Kubilang, jangan ketinggalan. Percepat dan segera ikuti. Luo Feng mengatupkan giginya dan buru-buru mempercepat langkahnya ke depan, tapi saat ini dia sudah kehabisan tenaga dan tidak bisa menambah kecepatan lagi. Hampir tidak hanya bisa mempercepat sedikit, masih belum bisa mengimbangi tim besar. Percepat. Sorak-sorai dingin Jericho Lee terdengar lagi, ini latihan pertama, performamu hanya setingkat ini. Ini membuat Luo Feng dengan dingin mengalahkan semangat, dia mengertakkan giginya, sekali lagi mempercepat langkahnya untuk berlari ke depan, akhirnya mengimbangi tim besar, dapat mengejar ketertinggalan tim. Ah Cheng, menurutmu Tuan Muda bisa melakukannya? Ini baru lap keempat, dan masih ada 6 lagi, para pengawal cukup khawatir. Ah Cheng mengerutkan kening dan khawatir, saya rasa saya bisa. Sejujurnya, dia merasa Tuan Mudanya sudah terbiasa. Memperlakukan dirinya sendiri dengan bermartabat sebelumnya, dan latihan semacam ini mungkin tidak akan bertahan lama. Pada lap kelima, Luo Feng kembali tertinggal. Jericho Lee pasti berlari ke depan lagi untuk mendesak, jangan ketinggalan, cepatlah untuk mengimbangi. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan latihan sekarang, sebaiknya kamu berhenti sekarang. Akan ada lebih banyak kesulitan yang menunggumu di masa depan. Masa depan ini sama saja dengan memotivasi Luo Feng, yang kelelahan fisik dan mental, untuk mendapatkan suntikan darah ayam lagi. Dia mengatupkan giginya dan melangkah mati-matian, melaju ke depan. Pada saat ini, Sun Qiang dan yang lainnya, yang berlari di depan, mulai bicara. Lihat, dia tertinggal lagi. Tidak normal jika dia tertinggal.
Dia telah berlatih kurang dari kita selama sekitar 10 hari. Tentu saja dia akan tertinggal. Dia baru berlatih di hari pertama. Jericho Lee memintanya untuk mengikuti kami. Apakah dia akan mempermalukan orang ini? Urus urusanmu sendiri. Jika dia tidak bisa menahannya, dia akan keluar dari sini. Beberapa orang bersimpati dengan Luo Feng, tetapi lebih banyak orang yang tidak berpikir demikian. Bagaimanapun, mereka datang ke sini dengan cara yang sama. Pelatihan seni bela diri sangat menyakitkan. Anda tidak dapat mempertahankannya setelah sedikit menderita. Apalagi bisakah kamu berbicara tentang menjadi seorang ahli? Bang. Pada saat ini, kerumunan tiba-tiba mendengar suara jatuh dari belakang. Yah. Suara apa itu? Ketika mereka menoleh ke belakang, mereka melihat Luo Feng, yang hendak mengejar tim besar, terhuyung-huyung dan terjatuh. Orang itu jatuh. Mereka kaget dan tidak bisa menahan diri untuk berhenti, Tuan Muda. Tak. Jauh dari situ, dua pengawal yang sedang menonton melihat Tuan Muda mereka terjatuh. Mau tak mau mereka berseru bahwa mereka akan bergegas. Berhenti. Sesosok berhenti tepat di depan mereka. Keluar dari jalan. Pengawal itu marah dan berbalik untuk bergerak maju, tetapi dia dihentikan lagi. Sial, minggir. Tuan Muda itu terjatuh. Ah Cheng mengepalkan tinjunya, wajahnya penuh amarah dan urgensi. Jericho Lee memandang keduanya, tenang, ekspresinya sangat tenang, jatuh saja, jangan khawatir. Kata-kata itu langsung membuat mereka marah. Luo Feng berlari begitu kencang dan kelelahan tadi. Saat dia terjatuh, dia takut akan memar dan lebam. Saat dia sampai di mulut Jericho Lee, dia berkata begitu enteng. Jericho Lee, dengan wajah dingin, mendengus, bagaimana aku berlatih, aku punya pengaturan sendiri. Karena dia berlatih dengan saya, dia harus mematuhi peraturan saya. Berdirilah dari tempatmu jatuh. Apakah kamu mendengarku? Jika Anda tidak mengerti, saya akan berbicara lebih keras. Bab 420. Kamu mereka marah. Tinggalkan aku sendiri. Kalian berdua menghalangi jalan ke sini. Anda bisa keluar dari sini. Jika Anda berani menyentuhnya hari ini, dia akan gagal dalam pelatihan, dan saya dapat membatalkan kualifikasi pelatihannya. Saya tidak ingin melatih tuan muda yang begitu lembut. Kata-kata Jericho Lee dapat digambarkan sebagai berdarah dingin dan tanpa ampun, begitu dingin sehingga tidak ada ruang untuk bermanuver. Mereka menatap Jericho Lee seperti ingin memakan orang. Pergi. Wajah Jericho Lee bahkan lebih dingin. Dia kembali menatap Luo Feng yang masih terbaring di tanah, nadanya sinis, kenapa, kamu tidak bisa bangun ketika kamu berbaring di tanah, bukan? Apakah itu resolusimu? Ia tidak tahan ujian sama sekali. Luo Feng bangkit dari tanah dengan satu tangan. Begitu dia mengangkat kepalanya, dia melihat darah mengalir di dahinya. Ada goresan di ujung hidung dan pangkal hidungnya. Telapak tangannya juga memar. Dia tampak sangat malu. Dia jatuh begitu keras sekarang sehingga dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Namun, pada saat ini, dia tampaknya sama sekali tidak peduli dengan cedera tubuh secara umum, mengertakkan gigi dan melangkah maju. Saat dia mengangkat kakinya, dia menarik napas. Saat dia terjatuh sebelumnya, lututnya menyentuh tanah. Kini mengangkat kakinya seperti merobek lukanya. Sakitnya sama sakitnya. Ini hanya jatuh, bukan apa-apa. Kalian berdua, pergi dulu. Dia tidak pernah melihat ke belakang dan berlari ke tim besar. Sun Qiang dan yang lainnya masih linglung, suara Jericho Lee terdengar, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Orang-orang dengan cepat berbalik untuk berlari, diam-diam membidik Luo Feng, melihat penampilan Luo Feng yang menyedihkan, hati tiba-tiba mulai bersimpati dengan orang ini. Mereka ingat ketika mereka berkata, tidak. Seperti yang Anda katakan, pelatihannya sangat sulit. Jika Anda bahkan tidak bisa menahan rasa sakitnya, apalagi yang bisa Anda latih. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Selain itu, tidak peduli seberapa kuat pelatihannya, kamu harus memiliki cara untuk menghindari efek samping dan mengendalikan risiko, kan? Jericho Lia Zeng, segera tersenyum, kamu pintar. Bahkan, jika intensitas latihan meningkat banyak, ia punya cara untuk menghindari efek samping, sehingga Sun Qiang dan yang lainnya bisa menahan intensitas latihan tanpa merusak tubuh. Tentu saja yang terpenting dalam latihan adalah selangkah demi selangkah, bukan menjadi tidak sabar. Intensitas latihan yang diatur meningkat sedikit demi sedikit, sehingga Sun Qiang dan yang lainnya dapat membuat kemajuan yang stabil dan memiliki keterampilan dasar yang kuat. Luo Feng menunjukkan senyuman, jadi jangan khawatir. Kamu bilang begitu. Jika kamu tidak bisa memaksa, jangan salahkan aku. Jericho Lee memasang wajah. Aku tidak menyalahkanmu, tapi aku tidak punya kemampuan untuk menyalahkan diriku sendiri, kata Luo Feng. Dia tahu bahwa dia telah melewatkan usia terbaik untuk berlatih seni bela diri. Jika dia ingin meraih prestasi di banyak bidang, dia harus mengandalkan usahanya sendiri. Jericho Lee telah memberinya harapan untuk berlatih bela diri, bahkan semuanya sudah diatur. Jika dia tidak berhasil, tidak ada yang bisa membantunya. Ikut denganku. Jericho Lee menoleh ke gerbang sekolah seni bela diri. Luo Feng diam-diam mengikuti. Ada banyak tiang kayu di lantai dekat pintu. Jericho Lee menunjuk ke tiang-tiang itu dan berkata, bagian pertama dari latihan tiang kayu adalah latihan tiang berdiri. Selama kamu bisa berjalan dengan lancar, kamu bisa melewatinya. Xiao Qiang, mereka berlatih lebih awal dan sudah menginjaknya.
Latihan mereka saat ini adalah membawa ember melewati bea cukai, yang jauh lebih sulit. Jika ingin mengejar kemajuan latihan, sebaiknya mulai dari tumpukan berdiri dan berusaha untuk lulus ujian dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jika tidak mengerti, kamu bisa bertanya kepada mereka dengan itu. Jericho Lee berbalik dan pergi. Luo Feng memandangi tumpukan kayu yang rapi, intuisi mengatakan kepadanya bahwa level ini seharusnya tidak sederhana. Dia sudah lama memuntahkan napas keruh, ayo pergi. Ini selama berhari-hari, dia telah mengamati latihan Sun Qiang dan yang lainnya, dan juga mengetahui cara menginjak tiang, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menginjak tiang. Menginjak tiang pertama, dia mencoba membuka kakinya. Segera saat dia membuka kakinya, tubuhnya langsung tidak seimbang dan dia terhuyung ke depan. Dengan keras, dia jatuh ke segala arah. Luo Feng memamerkan giginya dan berkata, ini tidak sesederhana yang kukira. Tumpukan ini terlihat sederhana dan mudah untuk diinjak, namun sebenarnya sangat mudah untuk diguncang. Tidak mudah untuk lulus ujian.